A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini insya Allah akan diterangkan mengenai proses tahapan orang itu kemudian mengalami persaksian atau benar-benar menyaksikan, mampu menyadari adanya Tuhan atau adanya Allah. Karena ini nanti menjadi modal pokok saat orang itu melakukan ritual atau amalan. Ya, satu, kita tahu bahwa ritual agama Islam itu pasti di situ tidak lepas dari yang namanya niat, di mana niat itu pasti di kalimat terakhir itu ada kalimat lillahi ta'ala. Yang kedua, kalau orang itu kemudian tahu akan tujuan daripada niat adalah Allah, maka sebenarnya motif-motif yang berada di pikiran dan perasaan itu sebenarnya bisa ternafikan atau tertiadakan dengan otomatis. Nah, pada malam hari ini kita akan menerangkan proses seseorang itu berinteraksi atau mengalami syahadat itu sendiri. Karena kebanyakan di masyarakat umum itu sing jenenge syahadat ya pur ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Jadi kalimat syahadat itu bersaksi atau menyaksikan, tapi pada prakteknya masyarakat itu sekedar mengucapkan. Ini ya tentunya harus dibongkar penjelasan sebagaimana diterangkan oleh seorang ulama bahwa dalam rangka orang itu bersaksi, ya, persaksian itu adalah bentuk daripada keimanan. Nah, bentuk keimanan itu ada dua, pertama lahir, kedua batin. Yang batin terkait dengan yang namanya rukun Islam yang pertama yakni syahadat adalah yang pertama itu harus tahu, tak lama, engkau harus tahu apa? Ya tahu yang disaksikan ketika bersaksi atau bersyahadat. Kedua yakin, otomatis ini kalau sudah tahu pasti yakin. Kemudian setelah yakin baru iman. Tuh. Kemudian setelah iman itu membenarkan. Tasdik itu artinya membenarkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Orang sekedar kayane seolah-olah anak weh. Lah kok ngerti apa orang? Orang ngerti. Sing orang ngerti apa nih? Sing orang ngerti hati-hatine. Maka di dalam masalah ini, kemudian dalam masalah itu tadi, masalah syahadat, bentuk daripada iman yang diawali tahu Allah, yakin Allah, terus iman kepada Allah, itu yang dikehendaki yaitu Islam alal haqiqah. Islam sing sebenarnya Islam, karena puncak dari Islam itu apa? Puncak dari Islam itu ya berserah diri. Berserah diri itu maksudnya bagaimana? Dia sudah tahu bahwa sejati dirinya itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sehingga ketika orang sudah paham ini, orang perlu diserahnya ya harus bali-bali dewe. Wes itu maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud daripada itu. Ya. Jadi kita itu dulunya tiada, kemudian diada, sebisa mungkin sebelum pindah alam itu sudah tiada. Yang ada hanya Allah. Itu maksud daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi sebagaimana pesan Allah di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian wala tamutunna, janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan kalian muslimun. Muslimun apa? Berserah diri. Berserah diri itu sudah terjadi pengulangan keakuan manusia kepada yang sebenar-benarnya punya diri, yaitu anane Gusti Allah. Nah, kalau kemudian belum sampai seperti itu, bagaimana? Mati kepriwe? Ya Allah alam lah. Masih kemang-sang wit gedang. Nah, maka di dalam Sahih Bukhari di sini juga diterangkan bahwa bab idza lam yakun al-Islam 'alal haqiqah. Bab menerangkan ketika Islam itu tidak menetapi pada Islam yang hakikat. Nah, Islam yang hakikat ini diterangkan sebelumnya
diterangkan di sini di dalam kitab Sahih Bukhari, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah, sebuah persaksian. Kalimat ini syahadat. Duduk antakula asyahadah duduk. Ya. Soalnya enggak kemudian diterangkan di sini antakula syahadah, ya atau sira ngucap syahadat, ya berarti sekedar ucapan. Oh, di sini redaksinya jelas kok. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Jadi persaksian. Persaksian itu berarti bukan sekedar mengucapkan. Nah, pada halaman selanjutnya di sini ketika itu belum terjadi, ketika bahwa Islam itu tadi bahwa hanya sekedar mengucapkan, bukan sampai kepada hatinya bersaksi, mengerti dan menyaksikan Tuhan, maka wakana alal istislam, maka kondisinya itu adalah istislam. Istislam ini apa? Istislam adalah ketundukan dia untuk mengikuti aturan-aturan syariat Islam. Tapi yang ngerti karpe, sholat dia ngerti karpe. Tegas sholat sing orang ngerti karpe gue. Sholat itu kan sudah ada petunjuk di dalam Al-Quran, lidzikri, untuk mengingatku atau untuk bertemu denganku. Karena sebelum dia sholat syahadatnya belum baik dan benar, ya dalam arti baik itu mengucapkan dan tahu artinya, benar itu hatinya menyaksikan Tuhan, itu belum terjadi. Maka di ketika sholat itu orang itu yomum sholat secara fisik, hatinya tidak bisa memenuhi daripada perintah Allah, yakni sholat yang ketemu atau bertemu dengan Allah. Maka di sini di redaksinya disebutkan maka hal istislam, maka orang itu hanya sebatas patuh tunduk dohire sholat, ya. Terus kemudian awil khaufi minal qatli, pada saat itu takut dipateni. Jadi yang dikehendaki ya hatinya menyaksikan dan mulutnya mengucapkan. Ya. Tuh. Karena memang di sini Allah juga mengabadikan peristiwa ini di dalam sebuah ayatnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada seorang Arab atau orang Badui mengatakan, amanah, saya beriman. Akhirnya ditegur sama Allah. Kanjeng Nabi kok ngomong qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi ucapkanlah kami baru Islam. Maksudnya apa? Tunduk dengan aturan-aturan Islam. Contoh sholat, ya, tunduk. Kemudian puasa, tunduk. Kemudian gelem zakat, kemudian haji. Tapi yang dia lakukan itu tidak tahu maksudnya apa. Boleh ya, kon oli surga, watawah, supaya orang lebung neraka. Karena nggak tahu. Kenapa orang ngerti? Ya gue syahadatnya urung apa dulu ngerti gustine. Itu. Lah, berarti orang Badui itu disanggah oleh Allah sendiri bahwa kamu itu belum beriman. Karena iman tadi kan sudah diterangkan, awalnya harus tahu dulu ya. Terus kemudian yakin, anggap ngerti kan tadi yakin. Ya, ngerti apa? Ngerti Allah. Tadi yakin, terus kemudian sampai iman. Jadi kok sepanjang kemudian aku iman, belum tentu. Kamu hanya sebatas Islam, tunduk pada aturan-aturan. Wis bahasanya sing kepenak kayak baik. Bahasa yang lebih mudah itu begini. Kalau orang sudah bersyahadat dengan baik dan benar, maka dia akan mengalami kesadaran awal. Kesadaran awal itu apa? Kesadaran bahwa yang ada dan nyata itu Allah. Itu kesadaran awal. Ya. Sehingga ketika ada kabar bahwa untuk melestarikan syahadat ini sholat, untuk lebih membeningkan batin itu dengan puasa, untuk menghilangkan kemelekatan kepada dunia itu zakat, infak, sedekah, begitu. Terus untuk memaksimalkan rukun itu adalah dengan haji, yakni puncaknya adalah wukuf di padang Arafah. Sudah saya teruskan kalimatnya. Jadi Islam yang sebatas ritual, ya, sebatas ritual apa? Fisik, ya, itu wakana alal istislam, lebih kepada hanya tunduk secara ritual fisik belaka. Faidakana alal haqiqah, maka sebenarnya kalau Islam yang secara hakikat itu fahuwa ala qawlihi jalla dzikruhu inna dina indallahil Islam. Jadi Islam yang benar-benar Islam mungguh Gusti Allah, yaitu diabadikan di dalam sebuah firman-Nya bahwa sungguh agama yang diterima, diridhoi di sisi Allah itu Islam. Ini ayatnya. Tapi kalau kita teliti lagi sebelum ayat ini ada ayat yang lain apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Terus lanjut ada inna dina indallahil Islam. Jadi
sebelum kalimat bahwa sungguh agama yang diridhoi, yang diterima di sisi Allah Islam, itu diawali dengan kalimat syahidallah. Allah sudah, kalau ukuran syahidallah, Allah menyaksikan, itu sebenarnya Allah itu menampakkan, ya, ngetonakan, ngedengakan, menampilkan keberadaannya kepada manusia, kemudian ditangkap oleh malaikat, kemudian wa uli ini ditangkap atau difahami atau disaksikan oleh orang-orang yang punya ilmu. Ya, makanya di sini perlu kiranya seandainya orang yang syahadatnya belum baik dan benar, masih kategori dia punya kewajiban untuk mencari ilmu kepada siapa? Orang yang diberi ilmu. Tuh. Nah, kemudian ada masalah di sini bahwa oleh para ulama, orang-orang yang belum sampai pada tingkat menyaksikan Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh oleh Nabi, bahwa yang namanya bersaksi itu hatinya menyaksikan, mulutnya mengucapkan, hatinya menyaksikan. Makanya oleh para ulama ini, kelompok-kelompok yang belum bisa menyaksikan, maka di situ dia dikelompokkan kepada iman tapi taklid. Ya. Dia melu-melu atau ikut-ikutan kepada ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Ya. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini bagaimana? Ya melu-melu lah ya, melu-melu ikut-ikutan. Terus apakah dia cukup seperti itu? Ya, dia sih punya tuntutan, masih punya kewajiban untuk apa? Satu, mencari dalil. Dalil itu apa? Dalil itu ada dua, kauniyah dan qauliyah. Kauniyah itu berupa alam semesta. Kemudian dalil yang bersifat redaksi. Jadi antara redaksi Quran dan alam semesta itu sama saja. Ya contoh misalnya di Al-Quran itu salah satu tanda keberadaan Allah itu langit bumi dan beserta isinya. Jadi kalimat tulisan di Quran buktinya ada di ayat kauniyah. Itu dalilnya ya. Kemudian yang kedua adalah iman ilmi. Iman ilmi itu adalah iman dia mengetahui dalil-dalilnya, Qurannya hafal, itu macam. Tetapi dia baru sampai kepada dalilnya, belum sampai kepada madlulnya. Dalil itu panah, petunjuk. Jadi dia kan ngerti petunjuknya, oh iya, Allah kayak gini, dalilnya seperti ini, ayatnya seperti ini. Dia baru tahu dalilnya. Ya, nah, makanya di sini baru sebatas iman ilmi. Nah, kedua kelompok ini, ya, menurut Syekh Nawawi, ya, orang yang masih terhijab atau terhalang dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka peristiwa syahadat ini ya, dapat dikelompokkan kurang lebih ada 3 tahap. Ya. Yang pertama bersaksi. Ya. Orang ini bersaksi. Ini saya gambar orang di sini. Ya. Dia bersaksi. Biasanya bersaksinya itu dengan mata, telinga, kemudian otak. Dia bersaksi bahwa ya saya bersaksi Allah itu ada. Karena apa? Dia bersaksi bahwa loh ini kan di sini ada alam semesta, ada gunung, ada sungai, ya. Terus kemudian dia bersaksi adanya Allah. Tapi perlu diketahui bahwa di sini ya, pada tahap orang yang belum bisa menyaksikan zat Allah, maka yang disaksikan itu hanya dalilnya, gunung, langit, bumi. Oh, ini kan ada langit, bumi, ada gunung, ada segala macam isinya. Oh, ini siapa yang buat? Karena otomatis dia tidak muncul dengan sendirinya, mesti ada singgah, ada yang memunculkan, begitu. Jadi dia hanya bisa melihat dalilnya, bukti dalil. Dalil ini sebenarnya menunjukkan madlul atau perkara yang ditujukan, yaitu apa? Allah itu sendiri. Ya, jadi di sini masih ada beberapa keberadaan. Satu, keberadaan dirinya sebagai penyaksi. Kemudian yang kedua adalah alam semesta. Ya. Kemudian menurut dia, itu dia telah menyaksikan Allah. Tapi ini masih waham ya, masih salah. Masih hanya sebatas asumsi. Kenapa? Karena belum menyaksikan adanya Allah. Berarti masih di sini masih ada 3 keberadaan lah kalau bisa disimpulkan. Dirinya, kemudian alam semesta, kedua, yang ketiga menurut dia Allah. Tapi dia masih terhalang dari menyaksikan Allah karena justru dia menyaksikan alam semesta. Jadi alam semesta itu sebenarnya sebagai hijab ya, atau penghalang. Kedua, tahapan yang kedua lebih meningkat ini. Orang itu sudah tidak melihat mengamati alam semesta, tapi dia mengamati dirinya sendiri. Ya, dia mengamati dirinya sendiri. Kamu percaya adanya Allah? Ya. Kamu sudah menyaksikan apa belum?
Yo saya ini kan bersaksi bahwa diri ini ada yang membuat ini, gitu kan. Ini masih pada tahap Islam syariat, iman syariat. Ya. Karena di sini itu dia masih ada apa ya, penghalangnya apa? Justru penghalangnya itu diri sendiri. Penghalang untuk menyaksikan adanya Allah adalah dia masih menganggap dirinya itu sebagai sesuatu yang ada dan terpisah dari Allah itu sendiri. Sehingga dia masih meyakini ada dua keberadaan, siji anane dewe atau dirinya sendiri, yang kedua menurut dia adanya Allah. Kira-kira bisa nggak keberadaan itu dua? Ya kita tahu kembali kepada dalil bahwa katakanlah qul huwallahu ahad. Allah itu esa, keberadaan Allah itu esa, tidak bisa diduakan. Nah makanya ketika masih ada dua keberadaan, yaitu keberadaan manusia dan keberadaan Allah, ya otomatis dia belum bisa menyaksikan Allah. Ya. Terus yang ketiga yang dikehendaki ini, karena kita itu dari dulu memang dikondisikan dicekoki pikirannya saja sih. Ya, kita itu dikondisikan padahal kita sudah bertuhan loh. Ya, setiap kami itu sudah bertuhan, cuman kemudian dipengaruhi oleh faktor eksternal, siapa? Orang tua, guru. Sehingga ketika kita sudah mengalami Tuhan, tapi kemudian kita dicekoki, diberi pelajaran yang ngandangin pikiran, sehingga di situ ada pikiran, ada analisa, sehingga dia seolah-olah bisa menganalisa Tuhan dengan pikirannya. Sehingga akhirnya muncul yang terjadilah dua keberadaan. Lalu yang sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Jadi yang ketiga ini, ya, persaksian yang ketiga adalah syahadat yang sebenarnya. Ya, syahadat atau yang sebenarnya atau syahadat hakikat lah. Syahadat hakikat ini adalah orang ini, ya, itu benar-benar sadar bahwa keberadaannya, keberadaan itu keadaannya, baik secara fisik maupun batin, itu adalah bukti manifestasi atau perwujudan dari Allah itu sendiri, yang sering dibahasakan dengan kata kholaqo atau makhluk. Nah, jadi makhluk itu berasal dari siapa? Makhluk atau perkara yang dicipta itu berasal dari kholik. Apakah makhluk tercipta terpisah dari kholik? Tidak bisa. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, kenapa kok kemudian bahasa mencipta itu akhirnya dipahami bahwa ciptaan itu terpisah dari pencipta? Itu naluri akal, nalar. Jadi seolah-olah yang dicipta itu terpisah dari yang mencipta, padahal bukan. Yang benar adalah ciptaan itu justru menjadi manifestasi atau perwujudan atau tajalli penampakannya kholik. Jadi setiap manusia itu tampilannya kholik. Ya, tampilan dalam arti apa? Di sini ada dua. Tampilan secara jasmani itu fisik. Ya, ayatnya juga banyak itu, bahwa kami ciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian jadi mani, jadi darah yang kental, jadi daging, akhirnya daging itu mengeras jadi balung meruntus atau timbul daging lagi, terus kemudian muncul lengkap itu. Nah itu yang membuat siapa? Allah. Apakah terlepas dari Allah? Ya tidak bisa, wong itu manifestasinya Allah atau bentuk kekuasaan, bentuk kudrah kemampuannya Allah. Itu secara jasmani. Maka di sini yang perlu dipahami adalah di sini sedang dipersaksikan, harus disadari sebagai syahadatul af'al. Syahadatul af'al ini maksudnya dia menyaksikan perbuatannya Allah. Mau nesalipati tanah kok bisa jadi seperti ini ya? Berarti si malak alik yang merubah itu siapa? Allah. Nah, itu jasmani. Menyaksikan bahwa seluruh tubuh ini adalah perbuatannya Allah. Kemudian yang kedua, secara rohani. Ya. Jadi di sini ada jasmani, ada rohani. Ada jasmani itu adalah menunjukkan perbuatan Allah. Lah sekarang ada rohani. Ya. Ada rohani itu munculnya kapan? Ya munculnya secara tafsir juga diterangkan secara logik nakli, bahwa ketika jasad mengalami sensasi rasa ada, itu ketika ditiup roh dari Allah. Akhirnya yang tadinya bayi itu hanya gelundung seperti batang pohon pisang, tidak ada apa-apa di dalam batinnya, tiba-tiba ya di dalam batin manusia itu mempunyai, kalau boleh dikatakan itu rasa ada. Ini loh yang dimaksud. Ini puncaknya di sini.
Puncaknya di sini apa? Rasa ada itu sendiri. Ya. Tadinya kan kosong, tidak ada ya, tidak ada apa-apa. Contoh seperti orang lagi tidur, ada apa hilang? Hilang kan? Nah, terus kemudian bangun tidur, ada kan? Nah, itu sama saja seperti itu. Lah, pada saat bangun tidur, itu sama persis dengan pada saat ditiupkan. Nah, kenapa bayi itu bisa kemudian menyaksikan, oh iya, saya menyaksikan bahwa yang ada adalah Rob atau Tuhan, karena bayi otaknya belum berkembang, ya, karena jero kandungan kupingnya urung-urung, meripatnya urung-urung apa-apa, yang ada hanya kesadaran ada itu, kesadaran sadar rasa ada. Bayi itu tidak mengakui bahwa ada itu ada atau bukan. Makanya sering saya sampaikan di sini, momen yang paling tepat untuk bisa zikir atau sadar itu pas membetangi turu, karena utak urung birang-birang. Maka pada saat itu saksikanlah bahwa ketika orang bangun tidur muncul ada, itu sebagai bukti bahwa ada itu milik Allah. Ya, ada itu milik Allah. Ada itu nyata apa halusinasi? Bangun tidur kan ada. Itu nyata nggak? Bisa dihalang-halangi, bisa ditutup nggak? Ya nggak bisa. Itu yang sering disebut di dalam Quran itu laisa kamislihi syai'un. Dia itu tidak seperti apa-apa. Ada itu seperti apa ada? Ada yang nyata ini seperti apa? Yang tidak seperti apa-apa kan? Ya, yang dengan adanya itu makhluk atau manusia semuanya itu tadi melu-melu ada. Ya. Nah, sampai di sini ya difahamkan bahwa ada 3 proses, ada 3 tahap. Nah, yang dikehendaki ya ini mengetahui zatnya Allah atau adanya Allah. Ini yang dikehendaki daripada syahadat itu seperti itu. Ya. Yang dikehendaki dari syahadat adalah benar-benar menyaksikan yang ada dan nyata itu Allah. Inilah yang diperlukan ketika orang itu zikir sadar. Zikir sadar itu bagaimana? Dia sadar, oh ya, yang ada ini Allah. Maka kalau sudah paham seperti ini, zikir itu sudah sampai pada yang dikehendaki sebenarnya apa? Yang dikehendaki sebenarnya orang yang ingat sadar itu sudah tidak butuh suara, sudah tidak butuh huruf, karena sudah tahu yang diingat atau yang dizikiri. Tuh. Terus perlu saya tambahkan di sini, tadi kan sudah diterangkan ya, alam semesta termasuk manusia ya. Tuh. Maka diterangkan di sini, faman ra'al kaun walam yushidhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'warahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arif busubil athar. Barang siapa kok melihat alam semesta, termasuk dirinya tadi, proses tahap syahadat 1 dan 2 tadi, dia masih menganggap bahwa gunung itu terpisah dari Allah, diri fisiknya terpisah dari Allah, sehingga ada 2 keberadaan, sehingga dia akan hanya berhenti menyaksikan gunungnya, menyaksikan ciptaannya. Maka pada saat itu kok orang itu tidak menyaksikan Allah itu tadi, bahwa kalau kita sampai pada tahap melihat alam semesta ciptaan, maka pahamilah bahwa itu af'alnya Allah atau perbuatannya Gusti Allah beserta gerakan alam itu. Contoh seperti pohon bergoyang, angin bertiup, ya, manusia bergerak, gue semata-mata digerakkan oleh Allah. Ya, lewat apa syariatnya? Lewat ruh yang dihembuskan Allah kepada setiap makhluknya sehingga bisa bergerak. Ya. Nah, ketika orang melihat ciptaan Allah kemudian tidak bisa menyaksikan, minimal menyaksikan perbuatan Allah lah. Angin dahu, aqablahu, au ba'dahu. Pas lagi arep deleng ya ora sadar, nalikan deleng ya ora sadar, setelah deleng ya ora sadar, berarti faqat a'war wujudul anwar. Maka orang itu sudah terlepas dari memahami adanya pengertian-pengertian makrifat. Artinya hatinya tertutup oleh alam semesta itu, tidak memahami bahwa sebenarnya itu semuanya penampilannya Allah. Wa hujibat anhu sumusul ma'arif. Maka orang itu hatinya tertutup dari sumusul ma'rifat, sumusul ma'arif, matahari yang diserupakan sebagai makrifat kepada Allah. Sebab apa? Dia masih tertutup oleh itu tadi, oleh analisa berpikirnya bahwa dia terpisah, alam semesta ini terpisah dari Allah. Fa'ahlu maqamil baqa yashhadunal haq bi mujarradi wuqu'i basarihim 'alal qaul. Ya. Sekarang kita teliti bahwa ketika orang menyaksikan alam semesta termasuk menyaksikan dirinya, ya, itu ketika menyaksikan itu tentunya adalah mestinya ya, itu menyaksikan dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apa? Ya, ada itu sendiri.
Bagaimana mungkin dia bisa menikmati, mengamati ada sesuatu yang lain kalau dirinya saja tidak ada. Adanya dia bisa berinteraksi, bisa melihat, bisa mengamati sesuatu yang lain, kan dirinya harus ada dulu kan. Nah, adanya dia itu limpahan dari adanya Allah. Sehingga dengan seperti itu dia menyaksikan segala sesuatu itu dengan adanya Allah. Ini yang dimaksud itu. Berarti kalau dia melihatnya dengan Allah, terus yang dilihat adalah ciptaan atau keindahan, kecerdasan ciptaannya Allah, berarti dia itu ya melihat dengan Allah, melihat kepada Allah. Itu begitu. Fahum yashhadun al-haq bimujarradi syuhudul wasithah. Ya. Au indaha bila taktimin wala takhirin wala dzurfiyatin wala madrufin. Sehingga ketika kita melihat alam semesta, nikmati saja. Pikiran aja main, apik temen ya. Berarti pikirannya main. Jadi alami saja, alami apa adanya. Jadi proses orang menyaksikan Allah itu tadi sudah diterangkan, proses pertama, proses kedua, dan proses ketiga, atau dari 3, 2, 1. Artinya bahwa pengertian khalaq, penciptaan itu lebih kepada manifestasi ya, manifestasi perwujudan adanya Allah. Berarti kalau kita melihat diri kita sendiri, fisik ini, adanya fisik ini merupakan bukti kekuasaan perbuatan Allah. Terus batin kita, ya, itu yang dimaksud adalah bukti adanya Allah itu sendiri. Ya, kita kan ada, yang mengadakan siapa? Allah. Dengan apanya Allah? Dengan adanya Allah. Karena apa? Yang ada itu hanya, itu maksudnya begitu. Disingkat neng kalimat la ilaha illallah. La ilaha ini maksudnya la ilaha. La itu tidak ada. Ilaha apa-apa, ya, harus dinafikan semua konsep pikiran tentang apa saja, hilangkan, ya. La ilaha illallah. Jadi sebenarnya kalau disingkat secara Jawa gampangnya la ilaha ke tidak ada apa-apa illallahu kecuali adanya Allah. Prosesnya seperti orang bangun tidur itulah, ya. Maka kalau orang itu sudah paham tang itu anak itu sudah ditunjukkan bahwa ada itu milik Allah. Ketika sudah paham bahwa ada itu Allah, kira-kira ada itu bisa ditutupi nggak? Ada yang dialami ketika bangun tidur itu sebenarnya bisa ditutupi nggak? Buatan sakit, kecuali ketika orang itu melayune maring pikiran. Artinya yang ada dan nyata itu tidak tersadari. Justru orang itu lari kepada pikiran. Itulah yang dimaksud daripada orang nasyun atau lalai. Jadi di sini ada pengertian orang lalai itu ada 2 di dalam Al-Quran ya. Ini juga mungkin perlu saya sampaikan. Ini pada surat Al-Hasyr ya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah atau berhati-hatilah, sadarilah Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, dan analisalah ya, amatilah nafsu ma qaddamat liwat, nafsu yang berbuat ya atau bertindak, yang dimana perbuatan setiap nafsu itu akan berdampak pada alam selanjutnya. Contoh, orang berbuat buruk itu didahului pikiran bersihkan perasaan apa enggak? Sebelum berbuat dia berpikir dulu apa enggak? Nah, berarti perbuatan itu sebenarnya berasal dari lintasan pikiran dan perasaan nafsu. Kok sampai berbuat berarti kena hukum. Kalau tidak berbuat belum sampai terkena hukum. Cuma di dalam ayat yang lain juga disebutkan gitu loh. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tuh. Jadi sama saja engkau menampakkan perbuatan atau menyimpan itu tetap dihisab. Maka supaya tidak dihisab itu disadari, pikiran disadari, perasaan disadari. Oh ya, pikiran ngawur, perasaan dulu itu disadari. Dengan disadari itu hilang dengan sendirinya. Mengko tekanan yang perkara sing liya kan terus ngomong akeh apa nang dinane. Lebih akeh nang batin apa nang jabat? Orang akeh ngomong yang batin bang. Itu langsung itu disadari. Nah di situ kan kalau kita menyadari, ada yang menyadari, ada yang disadari, ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan. Lah kita itu dari gawan bayi itu menyaksikan, orang kemudian meleburin pikiran karena perasaan pikiran itu baru datang. Terus ayat selanjutnya ya langsung. Innallaha khabirum bima ta'malun, sungguh Allah itu mewaspadai apa saja yang engkau lakukan baik secara batin, pikiran, perasaan dan perbuatan dohir. Ya, khabir itu waspada. Selalu Allah itu maha kesadaran. Ya.
Kalau orang kemudian selalu berkesadaran ada yang ada ini Allah, berarti dia sudah kembali pada maha sadar itu. Angger wong sadar kira-kira nyolong apa? Wong sadar tembuk apa? Berarti angger wong tembuk kan wong lagi ora? Maka ayat selanjutnya dari surat Al-Hasr ayat 9 ya, wala takunu kalladzina nasullaha. Ini jadi ada nisyan, ada ghaflah ya. Jadi lupa itu ada dua. Yang satu nisyan ya, yang kedua itu ghaflah. Ya. Kalau nisyan di sini wala takunu kalladzina ya, nasullaha. Jangan engkau itu sebagaimana orang-orang yang lupa kepada Allah. Ini berarti nisyan. Ya. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Ini ayatnya, ini bunyinya. Artinya janganlah engkau seperti orang-orang yang lalai kepada Allah. Maka ketika orang itu lalai kepada Allah, Allah akan melupakan orang itu dari kesadarannya. Maksudnya gini prakteknya. Ini bunyi ayatnya harus kita praktekkan. Karena setiap ayat itu pasti ada buktinya. Orang mungkin lombok. Contoh udan, Al-Quran bicara udan apa? Analah berbicara masalah ayat ini, kamu itu jangan seperti orang-orang yang melalaikan adanya Allah. Kalau kita melalaikan adanya Allah yang maha ada dan nyata ini, maka otomatis yang terjadi fa'ansahum anfusahum, otomatis orang itu akan lalai kepada kesadaran awal murninya yang dari Allah. Lah, ketika dia larinya kemana sih? Larinya kepada pikiran dan perasaan ngayawara karo pirang-pirang. Sehingga ketika seperti itu, disitulah orang-orang itu fasik. Fasik itu apa? Wong di situ kan isinya keakuan. Ya, jadi pikiran dan perasaan itu keakuan. Nilai, biji, kemudian pirang-pirang ya. Biasanya lebih HP apa elek. Nah, gue jelas banyak jeleknya wong di situ, tempatnya setan, tempatnya iblis. Tuh. Jadi ini nasullah. Makanya pada ayat yang lain, Allah itu benar-benar memerintahkan bahwa seseorang itu harus benar-benar menjaga sedikitnya atau kesadarannya. Ya, itu. Nah ini, kalau yang nasullah, lalai sekejap, ya, ini masih masuk kategori orang-orang yang hanya kemudian terjebak oleh angan-angan pikiran dan perasaannya. Tapi sebenarnya dia tahu Allah, sudah kenal Allah. Jadi dia mampu kembali sadar, oh ya, yang ada ini Allah, yang nyata ini Allah. Sementara pikiran dan perasaan itu halusinasi semua. Ya. Dia sadar, oh ya, balik sadar mana? Karena dia sudah mampu sebelumnya mengenal Allah. Tuh. Terus yang kedua ghaflah. Ya. Yang kedua itu ghaflah. Ghaflah juga ayatnya ada sendiri. Nah ini perlu saya tambahkan ya, pada ayat yang lain, ya surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna inna zina au akhtana. Wahai pemelihara kami, jangan tuntut kami. Tu'akhidna itu tuntut. Nanti kalau sudah dituntut berarti diadili. Inna zina, apabila kami lalai. Ya. Prakteknya lalai siapa? Pindahi kesadaran maling angan-angan pikiran kalau perasaan itu lalai. Mungkin kesibukan apa saja itu lalai. Ya. Makanya pada saat lalai ya Allah jangan tuntut kami. Tegasnya bisa jadi tuntut terhisab apa segala macam, itu jangan tuntut kami itu cepatnya lupa. Ini surat sakti, ayat sakti. Ya, makanya syukur bisa sering terbaca. Inna zina au akhtana. Jadi wong lalai biasanya luput apa? Luput. Makanya dengan membaca ayat ini mengimani dan menyadari betul sering terjadi permohonan ini artinya bukan kemenangan kan ya. Ya insya Allah di sembadan itu bisa apa? Lali luput tanah depan pura karo Gusti. Mesti malumi surah apa? Tuh. Terus sekarang ghaflah. Nek nisyan ini intinya dia sekejap lari dari kesadaran nuraninya karena dia sudah makrifat berarti, tapi kemudian dia lari kepada pikiran dan perasaannya. Nah, ini nisyan masih yang Bali. Tuh. Ya, masih bisa kembali kepada adanya Allah. Berarti saya yang kasih ngerti jalan Bali maksudnya masih tahu jalan pulang ibaratnya wong sibuk tentunya kelalen ini tuh saya yang Bali, oh iya wong sing nyata anak Allah kok, oh iya dia benar-benar bisa membuktikan itu bahwa Allah maha nyata dan ada, sementara pikiran dan perasaan itu halusinasi, hayalan, ilusi belaka. Maka sebenarnya kalau orang yang tahu, yang sudah tahu Allah, perkara yang paling gampang weruh Gusti Allah. Gusti Allah kan paling nyata, tang itu warna orang nyata orang gampang apa enggak?
Ya lu gampang sih ngerti. Ini yang lu ngerti, ya inilah luar biasa ilmu. Nah selanjutnya ayat mengenai ghaflah. Ini pada surat Al-A'raf. Ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal awsal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah, sadarilah Tuhanmu atau Rabbmu fi nafsika, di dalam batinmu, tadarruan dengan rendah hati, wa khifah dan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli dengan tidak mengeraskan suara, bil ghudwi wal awsal pada waktu pagi dan waktu sore, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lengah. Nah, makanya masalah ghaflah dan nisyan ini ya, kalau ghafil kemarin sudah diterangkan bahwa menurut satu ulama ghafil ini adalah orang yang masih jahil ya. Jahilun billah, tegasnya apa? Orangnya itu belum sampai pada taraf mengenal Allah kembali yang maha ada dan nyata, sehingga dia hanya sekedar apa ya, kemutan tapi priwe ya, kalau boleh dikatakan kemutan tapi orang ngerti sing kemuti sih priwe ya. Maksudnya kayak gini, dia mencoba mengingat Allah tapi urung ngerti, dia belum tahu lagi Allah itu yang mana, kira-kira ingatnya bagaimana. Bisa kita kembalikan pada misalnya jenengan sekarang sudah tahu Allah, dulu belum tahu Allah lah, oleh eling-eling Allah dulu sebelum tahu Allah kepriwe jajan ya. Jadi dia hanya bermodal, orang ghafil itu hanya bermodal seolah-olah. Mulanya kan Nabi dalam sebuah hadis menerangkan bahwa wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu. Ya, ini bagi orang yang sudah tahu. Menghambalah engkau kepada Tuhanmu, kepada Allah. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat Allah. Ini bagi orang-orang yang sudah sampai pada taraf mengenal Allah kembali. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu belum mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Ini masuk kategori ghafil atau yang masih jahilun billah. Ya. Meskipun dia paham dalil, ya, atau hafal dalil. Maka di sini ada dua kelompok ya. Kelompok orang yang sudah ma'rifat, kenal Allah. Kemudian yang kedua adalah jahil, orang yang masih bodoh. Meskipun dia paham dalil atau hafal dalil. Ibaratnya begini saja lah. Ini ada dua rombongan. Sing siji rombongan arep ziarah maring Monas. Ya. Sing siji rombongan ini rombongan akeh, mungkin 3 bis atau bahkan mungkin 10 bis. Ada yang menunjukkan. Ya. Ketua rombongannya ya arep kepengen terus Jakarta lah intinya lah, rombongan maring Jakarta. Nah, ketua rombongannya itu dia hanya bermodal itu apa, Google Map atau peta lah ya. Wis butuh Jakarta kan kur dari detik na ya Istiqlal Kiai Monas ke Jalan Gatot Subroto, terus patung sing iki sih patung apa ya, Bundaran HI itu patung apa sing ana ngene iki ya, pokoknya tempat-tempat di situ lah ya. Nih dokane kalau maca buku kayak anu Istiqlal ngene iki Monas kan ngeri ngomong kia, padahal lagi muter-muter ke Jakarta. Ya, masih apal gue. Ke Monas dulu sebenarnya dibangun tahun ini, masih yang di atas itu gramnya sekian, bobotnya sekian, pinter luar biasa. Sampai ngomong sih nang jero bis terang mah, ya orang dalam Monas sing asli, tapi terkagum-kagum mari ngomong sing nerang, hebat temen ya, masih ngerti dure Monas, masih ngerti berapa ratus meter Masjid Istiqlal. Ya. Bisa jadi ngasih ngitung dulu Masjid Istiqlal ambane ngasih ngerti, tapi orang-orang itu hanya terkagum-kagum sama yang menerangkan. Padahal mau kan bisa lagi lewat Monas baru Istiqlal. Ini ketungkul ndeleng nerang kiye. Sing mulang ya ngukur jere, sing dewulang ya oleh tembung dean. Katanya dan katanya. Ya, misalnya gue mereka seolah-olah sudah benar-benar tahu. Ini yang terjadi, kebanyakan yang terjadi yang seperti ini. Nah, tapi yang kedua, ini rombongan yang kedua, wong ora akeh. Paling nganggo mobil pribadi mung wonge siji loro.
Nah kebetulan yang menjadi guide itu orang yang sudah biasa ke Jakarta dan itu sudah balik ke Jakarta. Dia nggak perlu Google Map, nggak perlu buku. Pas lewat Monas kan dalam Monas. Angga kepengen mudun mudun. Ya mudun. Mono. Kelilingi Monas, penek Monas. Wis ora perlu nganggo buku, jadi kok langsung karena orang itu tahu langsung. Pengen Istiqlal dia wis paling Istiqlal nang pelayan nang jero masjid. Gendangnya sisa yang ada itu nggak bilang itu lah guide yang dibutuhkan itu yang mana ya guide yang benar-benar sudah menyadari dan mengalami Monas dan Istiqlal, bukan guide yang hanya sekedar pandai ya paham dalil, hafal dalil dan pandai retorika. Mereka hanya sebatas menyampaikan informasi saja. Kenapa kok kemudian saya mengilustrasikan bahwa kedua kelompok ini sudah sampai Jakarta dan sudah lewat Istiqlal dan Monas? Sebenarnya semua manusia itu bersama Allah. Adanya manusia itu dengan adanya Allah. Ada yang wis genah-genah sibuk, wis lagi lewat Istiqlal, lewat Monas, kok sibuk macam buku petunjuk. Kan lucu mau kan kayak gue. Wis gambaran satu lagi lah. Akhirnya kedua rombongan ini memang ada acara ketemu presiden nemoni Pak Jokowi. Rombongan yang pertama memang orang itu sudah kenal sama Pak Jokowi. Jadi ketika ketemu ya sudah ngobrol sama Pak Jokowi, dikenalkan. Ya teman-teman saya Pak Jokowi dari mana? Oh ya dari ini. Sekarang sibuk apa? Ini sibuk begini. Asik ngobrolnya. Nah rombongan yang kedua, ya, wong wis kenal lagi madep Pak Jokowi, guide pemandunya, sibuk kan buku baik. Ini Pak Jokowi, ini insinyur, aslinya Solo, rombongan. Ini aslinya orang Solo. Dulu dia itu pengrajin mebel dan pengusaha mebel. Padahal Pak Jokowi bisa ngarep. Ya, jadi menceritakan sifat dan aslinya Pak Jokowi. Rambutnya lurus, orangnya ngomongnya pelan. Ya, aslinya orang Solo. Makanya logatnya agak kejawa-jawaan. Wong wis lagi ngadep Pak Jokowi kok dia sibuk dengan buku itu, dalil itu. Lah sing diterangnya ya terus kagum, oh iya, hebat nemen ya, dalilnya bisa ngerti detil-detilnya, kepada kayak gue. Nah kebanyakan orang itu terpana dengan kelihayan dalil, dengan retorika. Akhirnya yang terjadi apa? Ya kurang tidak muter-muter, akhirnya Bali maring ngomah, mung oleh niki wau catatan. Lah akhirnya ngerti apa orang? Ya orang perlu Monas, orang perlu Istiqlal, bahkan misalnya ada Jokowi, orang perlu Jokowi. Terus bingung. Paham gak? Ilustrasi sini paham gak? Tuh. Ya mungkin kados niku mawon ingkang saged kamu aturaken yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwu minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.